Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianti, NPM 2208260052. Di sini saya akan menyampaikan materi pada blok dermatologi and venerologi tentang urtikaria. Jadi, urtikaria ini yang sering disebut biduran adalah benjolan yang timbul berwarna merah atau bercak pada kulit. Hal ini merupakan jenis pembengkakan di permukaan kulit dan terjadi saat tubuh mengalami reaksi alergi. Jadi, reaksi alergi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bersentuhan dengan alergen. Alergen adalah protein yang tidak berbahaya bagi banyak orang tetapi menyebabkan reaksi alergi pada orang yang sensitif. Sekitar 20% dari populasi manusia pernah merasakan biduran setidaknya satu kali seumur hidup. Sekitar 1% hingga 3% polusi di dunia memiliki biduran kronis. Jadi, adapun jenis-jenisnya berdasarkan lama gejala pada urtikaria akut, yaitu biduran yang tidak bertahan lama, kurang dari 6 minggu. Penyebabnya itu karena infeksi, virus atau bakteri. Terus bisa jadi karena makanan seperti udang, telur, kacang, dan obat-obatan, yaitu antibiotik dan NSAID. Terus sengatan serangga, dan lain-lain. Jadi urtikaria akut ini sering terjadi pada anak-anak. Sedangkan urtikaria kronik yaitu biduran yang terjadi setidaknya 2 kali seminggu selama lebih dari 6 minggu. Lebih dari 6 minggu ini dan bisa berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Penyebab itu terjadi karena seringkali tidak diketahui atau idiopatik. Bisa juga karena autoimun. Bisa terkait dengan gangguan tiroid, lupus, atau penyakit autoimun lainnya. Jadi berdasarkan pemicu atau urtikaria fisik, jenis-jenis ini muncul karena rangsangan fisik tertentu seperti dermatografisme. Karena muncul setelah kulit digaruk atau digesek, bentuknya seperti bekas goresan, umumnya dan biasanya tidak berbahaya. Terus pada urtikaria dingin dipicu oleh paparan suhu dingin atau benda dingin seperti es, air, dan angin dingin. Bisa berbahaya jika terjadi saat berenang di dalam dingin. Terus yang ketiga ada urtikaria panas, muncul setelah terkena panas seperti air panas atau udara panas. Lalu ada urtikaria kolinergik, muncul akibat peningkatan suhu tubuh karena olahraga, mandi air panas, stres emosional atau makanan pedas. Bentuk kecil-kecil seperti jerawat dan sangat gatal. Lalu ada urtikaria tekanan disebabkan oleh tekanan atau beban di kulit, misalnya dari talitas, duduk lama, atau membawa barang berat. Ruam muncul beberapa jam setelah tekanan. Lalu ada urtikaria getaran, muncul setelah tubuh mengalami getaran, misalnya saat menggunakan alat berat atau mengendarai motor. Lalu ada urtikaria akibat sinar matahari, dipicu oleh paparan sinar UV, langka tapi bisa mengganggu aktivitas di luar ruangan. Jadi, adapun jenis lainnya seperti urtikaria autoimun terjadi terkait dengan gangguan autoimun, tubuh memproduksi antibodi yang menyerang reseptor pada sel mast, pemicu pelepasan histamin. Lalu ada urtikaria kontak, terjadi karena kontak langsung dengan bahan tertentu seperti lateks, bahan kimia, tanaman, atau hewan. Lalu ada urtikaria vaskulitis, merupakan bentuk langka dan serius dari urtikaria yang berhubungan dengan peradangan pembuluh darah kecil. Lesi bertahan lebih dari 24 jam dan dapat terasa nyeri, bukan hanya gatal. Terus ada urtikaria idiopatik, jadi tidak ditemukan penyebab jelasnya meskipun sudah dilakukan pemeriksaan. Banyak terjadi pada kasus kronik. Jadi, urtikaria ini bisa berdiri sendiri atau menjadi bagian dari reaksi anafilaksis, terutama jika disertai sesak napas, pembengkakan wajah, atau penurunan kesadaran. Pada anak-anak, penyebab terseringnya adalah infeksi virus. Pada dewasa, bisa karena autoimun atau idiopatik. Jadi, untuk tanda dan gejalanya, gejala utama urtikaria ini adalah ruam kulit yang gatal,
Ruam dapat berupa seperti benjolan yang timbul dalam berbagai bentuk dan ukuran, muncul di mana saja dari seluruh bagian tubuh, berada di satu area atau tersebar di seluruh tubuh, terasa gatal, perih atau terbakar, berwarna merah muda atau merah. Untuk faktor risiko pada urtikaria ini, riwayat alergi seperti asma, rinitis alergi, dermatitis atopik, terus lalu paparan alergen, infeksi saluran pernapasan atas, konsumsi obat-obatan tertentu, faktor genetik dan imunologis, serta stres psikologis. Jadi, penyebab urtikaria ini disebabkan oleh pelepasan bahan kimia dari sistem imun tubuh seperti histamin ke dalam aliran darah. Reaksi kulit dapat dipicu oleh makanan tertentu, kontak dengan lateks, tumbuhan hewan, dan bahan kimia tertentu. Terus reaksi terhadap obat, gigitan atau sengatan serangga, suhu panas atau dingin, sinar matahari, infeksi, getaran seperti yang disebabkan oleh jogging atau penggunaan mesin pemotong rumput, tekanan pada kulit seperti dari ikat pinggang yang ketat, kondisi medis seperti penyakit tiroid, infeksi, alergi, dan kanker. Untuk klasifikasinya, jadi klasifikasi urtikaria ini seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi urtikaria akut ini durasinya kurang dari 6 minggu. Urtikaria kronis durasinya lebih dari 6 minggu. Urtikaria fisik dipicu oleh rangsangan fisik seperti tekanan, suhu, dan getaran. Urtikaria angiodema ini pembengkakan lebih dalam di jaringan subkutan atau submukosa. Urtikaria idiopatik penyebabnya tidak diketahui. Jadi, cara mendiagnosisnya ini kita anamnesis pasien tersebut. Biasanya pasien datang dengan keluhan utama gatal, munculnya bintik merah, pembengkakan kulit, lama keluhan dan pola timbul lesi, terus tanyakan riwayat paparan alergen atau obat, riwayat penyakit sebelumnya seperti alergi, infeksi, ataupun autoimun. Faktor pemicunya seperti makanan, cuaca, stres, terus gejala sistemiknya sesak napas, nyeri, dan demam. Untuk pemeriksaan fisiknya itu pada lesi kulit berwarna kemerahan, tepi jelas berbentuk berubah-ubah, angiodema pada kelopak mata, bibir, lidah, pada tanda vital dan tanda reaksi alergi sistemik, shock, anafilaksis, pemeriksaan umum untuk mencari tanda infeksi atau penyakit sistemik lain. Pada pemeriksaan penunjang, bisa diperiksa tes alergi kulit atau pretest, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan fungsi tiroid jika dicurigai autoimun, terus ada serum IgE total, tes penunjang infeksi jika dicurigai, biopsi kulit. Biasanya ini jarang jika diagnosis tidak jelas. Pada tata laksana urtikaria ini, hindari pemicu yang diketahui. Antihistamin generasi 1 dan 2 sebagai terapi utama, kortikosteroid sistemik untuk kasus berat atau kronis, leukotriene reseptor antagonis kadang digunakan, terapi imunomodulator pada kasus kronis berat atau omalizumab. Penanganan angiodema dan anafilaksis secara emergensi atau adrenalin oksigen. Terus ada supportive care, kompres dingin, pelembab. Lalu untuk komplikasinya, infeksi kulit sekunder akibat garukan, reaksi anafilaksis, ini jarang tapi serius, angiodema yang menyebabkan gangguan pernapasan, gangguan kualitas hidup akibat gatal dan rasa tidak nyaman. Untuk edukasinya, hindari alergen dan pemicu yang diketahui, jangan menggaruk kulit untuk menghindari infeksi sekunder. Pahami penggunaan obat antihistamin dengan benar. Kenali tanda-tanda reaksi alergi berat seperti sesak napas, pembengkakan bibir, untuk segera ke fasilitas kesehatan. Dan jaga kebersihan dan kelembapan kulit. Terus ini referensi yang saya gunakan yaitu Kanania,
A. Scale SD Wellington pada tahun 2018, yang kedua Juber Bir, T.A. Berbel pada tahun 2018, Dabija Detadi Danosos GN pada tahun 2022, Antiase Bakueziroka Kormen pada tahun 2018, dan Harir BW Badrite Scanringer pada tahun 2022. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.